Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa dibesar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau, serta duduk bila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka-pemuka agama, para tetua kita. Semoga senantiasa diberikan Allah kesehatan, curahan rahmat dan kasih sayangnya. Dan yang belum muliakan kepada para jamaah hadirin hadirat, yakni Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini tentunya berbagai macam yang kita temukan, berbagai macam yang kita jalani. Terkadang ada sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang menyenangkan dengan hati kita. Di sisi lain ada sesuatu yang dapat menyedihkan dengan hati kita. Namun apa yang kita jalani dalam kehidupan ini itu adalah yang namanya suatu cobaan di dalam kehidupan. Dan di dalam cobaan tersebut tentunya kita harus bijaksana. Apakah kita dalam menjalani hidup ini nantinya ingin mendapatkan suatu keberuntungan, atau justrunya mendapat suatu penyesalan yang tiada arti dan guna lagi. Maka daripada itu perlu kita ingat, sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasba'ul mauta thalathatun. Jadi ya Rasulullah, nanti ketika seseorang meninggal dunia, nah
Karena meninggal ini pasti kita jalin sebertaan. Kayak apapun keadaannya, muda kah, tua kalau orangnya, sehat kah, garing ya, pasti sudah. Dan kita menunggu daripada antrian aja lagi. Jadi Nabi ketika orang itu nantinya meninggal, nang mengikuti, nang menjadi kawannya, kada lebih, kada kurang 3 orang aja. Nah, nang mengawani kada lebih, kada kurang 3 aja. Fayarja'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun, kemudian yasbahu aluhu wa maluhu, kemudian wa amaluhu. Jadi ya Rasulullah, nantinya yang kembali dari yang 3 itu tadi, 2 yang boleh, 1 meninggal. Nah, siapa-siapa nomor 4? Nomor pertama ya Rasulullah adalah wa ahluhu. Nomor 4 adalah keluarganya. Jadi dikala seseorang meninggal dunia di akhir hayatnya, maka yang utama pasti nang jelas mengantar pasti keluarganya. Kayak apapun keadaannya, baik ya, ada tetap nang jelas bertanggung jawab adalah keluarganya. Sebab namanya kesan terakhir, nama antar. Kemudian yang kedua adalah selain daripada keluarganya, kemudian uamaluhu, hartanya. Harta yang kita cari siang malam yang kita kumpulkan, susah payah kita, bahkan kita mangan-angan dengan harta ini kita menyenangkan kita, baik diri kita, keluarga kita, anak bini kita, menjadikan suatu kebanggaan bagi keluarga kita. Namun dikala dia meninggal dunia, harta yang dibanggakannya tadi, maka cukup mantarakannya ini. Kalau yang ini bisi mobil Pajero, pokoknya kemudian nama pulang mobil harap-harap tempat-tempat dipakai, nang itu kita mau bawa kita ketika mati ada. Yang mana? Kalau yang ini, ujian sini mah pesan nak, bila akan mati kita buatlah, nih mobil nang apa sayangi, ini apa sayangi benar buat kita lah. Paling dia tu benar masih ada ya. Apa membuat ke situ? Nah iyanya apa ambulan juga kita iyanya. Yang orang tu sudah mengatakan sudah. Nah pasti sudah tu. Kalau orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita banggakan, ketika kita di akhir hayat kita meninggal, kita tetes menetes bagi matanya, sedih. Tapi kesedihan itu pada berkelanjutan sampai mati ada. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan kemudian, atau mana lagi di rumah. Nah, itu maksudnya hidup. Inilah, tinggal kita aja lagi. Apa tinggal menyatakan diri kita. Maka daripada itu, ujar Rasulullah SAW menyatakan, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu ialah orang yang senantiasa mengoreksi dengan dirinya. Dikoreksi, kadang mengoreksi orang lain, awas orang dikoreksi. Kayak bang mengoreksi dalam setiap hari ini kayak pak, tak banyak gasam modal mulik tenaga, samu kita. Ketika masuk ke dalam kubur ya, atau tak banyak urusan dunianya, ya namanya tadi nama orang tadi suruhnya. Bukannya mengorek aibang orang lain, kada mengoreksi kebaikan yang kita lakukan itu tak banyak kan, sedikit ya. Sebab diceritakan benar Rasulullah menghadapi ketika orang sakaratul maut. Nah, maka ketika itu yang meninggal dunia adalah orang kaum Ansar. Ketika Rasulullah menghadapi dengan seorang tersebut, lalu ditanya sidin nak mati dia tadi. Dia sidin bagaimana keadaan kau? Dia nak mati nanti dulu baik-baik aja. Mana memangnya baik-baik aja. Lalu ya Rasulullah, apakah ada malaikat yang mendatangi dan kau ketika di mana sakaratul maut ini? Jadi ujar orang Ansar meninggal ini, ada ya Rasulullah. Perlu melihat 2 orang malaikat, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Nah,
gambarannya. Lalu ketika dijawabnya demikian, ujar Rasulullah menakuni, apakah kedua malaikat itu mana enam taparan dari kamu? Apakah taparan hilang enggak? Taparan putih. Terus mati begitu ya Allah, tahu itu nggak bisa bareng dulu, ya lah. Tapi itu nyata nih. Kalau aja mana ya bang belum kisahnya ada. Nah, ambil kitab juga. Lalu ketika ditanya demikian menjawab orang meninggal, ya Rasulullah, nampak dan ulun malaikat bawa hilang. Nah, mendengar demikian, ya Rasulullah, berarti perbuatan engkau selama di dunia tak banyak ada baiknya pada baiknya. Nah, tapi tenang aja nih, bujur ya sudah tenang, baru lagi dirintaknya, baru lagi. Ya Allah yang tenang-tenang. Maka ketika mendengar hal demikian, merasa takutlah seseorang yang meninggal dari lalu, ya Rasulullah, tolong doakan ulun ya Rasulullah supaya ulun diselamatkan, supaya ulun selamat nyaman ulun nih. Nah, kayak apa nih? Kalau mendengar jadikan demikian kita takut ulun. Nah, lalu didoakan ya Rasulullah. Yang namanya Rasulullah ketika bermunajat meminta dari Allah, langsung diijabah oleh Allah Ta'ala doa sedikit. Setelah sini berdoa, ditakuni lagi. Udah matinya tadi. Ujar Rasulullah, bagaimana sekarang? Apakah yang mendekati dan engkau ini apakah masih tetap malaikat yang berwarna hitam itu tadi atau putih? Lalu ujian orang meninggal di mana putih. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku bersumpahnya, tak banyak yang putih mau melihatnya. Nah hilang tadi kita berjauh kitanya. Kalau perang lagi berjauhnya timbul nang putih. Nah, ketika mendengar nama jauh tadi, lalu ya Rasulullah, apa gerangan amalan kamu? Saya kita mendapatkan daripada kebaikan yang Allah berikan ketika di akhir hayat engkau ini. Lalu menjawabnya apa? Ya Rasulullah, sewaktu dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan masih jadi kita panjang umur, udah suatu ketika pernah memberi minum dan orang dalam keadaan yang usah, baik-baikmu aja. Kita berbuat yang baik yang lainnya Allah ditolong oleh Allah Taala. Maka ketika ini mengucapkan demikian, engkau akan merasakan yang sakitnya kematian, namun itu adalah sebagai penebus daripada kesalahan suatu engkau di dunia. Jadi bisa sakit kita mati itu cuma ini biasa tabusan kita. Baik sakit di situ pada sakit di kubur kita. Baik sakit di situ daripada sakit di akhirat kita. Ya Allah, bagusnya. Nah ini keadaan seorang. Makanya ujar Rasulullah tadi, sebelum daripada kematiannya seseorang tadi, maka ia memeriksa dirinya dan menyiapkan amal saleh buat bekal sesudah matinya. Ba'dil maut. Nah, bersiap-siap jangan mengharap pulang. Kalau kita ada bapak yang ginjal, paham juga anak menegaknya aja. Ada mungkin dia boleh tak anak gini. Kamu ingat lagi, paham dia gini aja. Kamu ingat baik bahasamu daripada kita disamui. Masalah diberi kita, disamui kita, dikirimi kita, itu wallahu a'lam gimana. Cuma yang terpenting kita lebih baik membawa modal dulu daripada nantinya timbul penyesalan. Lalu ya Rasulullah, wal azizu man asba'a taksahu hawa wa tamanna 'ala Allah illa man. Lalu ya Rasulullah, dan orang yang berumur, yaitu orang-orang yang selalu memperturutkan daripada hawa nafsunya dan berangan-angan daripada mengharap banyak atas Allah Ta'ala. Artinya nampak kalau di dalam sehari itu tak banyak kita lalainya, tak banyak beralaminya ketimbang daripada kita beramalnya, itu termasuk adalah orang malu, termasuk orang yang lalai. Makanya sampai diingatkan di dalam Al-Quran itu nampak dikatakan, jar Allah Ta'ala menyatakan nampak di surah Al-Baqarah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jar Allah Ta'ala nampak kamu telah dilalaikan kita
Dilalaikan oleh apa? Oleh daripada sesuatu itu diperlukan namanya memperbanyak dengan harta sampai kau mengejar Allah kalau masuk ke dalam kubur. Hanya sadar, sudah terasa, hanya sadar kamu lagi sehat, kata Bapak. Bila mana sudah terjadi penyakit datang atau musibah datang, hanya di situ bila timbul penyesalannya seseorang. Maka daripada itu kita senantiasa berjaga, berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mudah-mudahan nantinya diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah kemudian melanjutkan, kalau tadi nambuli adalah keluarga kita, nambuli kena harta kita, maka ujar Rasulullah SAW, wa yabki amaluhu, nambah tinggal ini adalah amal kita, amal di mawani kita. Dan ternyata amal nama mawani kita ini cuma 3 aja. Nomor 3 nih. Yang pertama, sedekah jariyatin, sedekah jariyah itu karena sudah masjid yang kita bangun, Al-Quran yang kita sumbangkan, apa pulang duit yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang wujud-wujud lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain, karena dinilai orang lain. Artinya dalam menyumbang segala macam itu yang menjadi orang dahulu. Apa yang bujur-bujur hati kita, anak mengeluarkan keluaran pada perlu maitihi kiri dan kanan. Nih, nang utama, nang jelas kita, nang menjadi amal kita, nang menjadi kawan kita, sedekah jariyah. Nah, ini utama. Kemudian yang kedua, napa? Ilmu yang tafa'u bih, ilmu nang bermanfaat, nang memberi suatu kebaikan. Ketika kita sehat, ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala umur panjang, lalu kita gunakan umur itu tadi napa? Mana jadi orang ngaji, mulai kada bisa, mulai alifan sampai sidin bisa baca Al-Quran, sampai sidin menjadi ustaz, sampai sidin menjadi ustazah. Gara-gara kita nak tukang ngajari, gak jadi apa-apa, anak buah jadi. Nah, itu yang kita. Ketika masuk ke dalam kubur, maka akan menikmati hasil apa yang kita mengajarkan waktu di dunia. Untuk kemudian yang ketiga adalah awalin salihin yad'ulah, yakni anak nang saleh nang senantiasa mendoakan yang orang tuanya. Tiga ini ya. Nang kau bantu kita. Bila di antara 1, 2, 3, 3, akhirnya ada sakit begitu. Diceritakan di dalam kitab Anatul Qalibin di juz kedua, bahwasanya inna arwahal mu'minina ta'ti bi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwahnya orang mukmin itu datang di setiap malam Jumat ke langit dunia. Nah, jadi bila malam Jumat datang arwah-arwah maksud meninggal menduli kita datangan. Nah, kamarnya datang ke rumah kita tiap malam turun ke dunia. Wa taqiqu bihidai buyutiha, yang mana mereka itu datang berdiri dekat dengan rumah-rumah mereka waktu di dunia. Datang berdiri mengawal mayitihi, lalu orang-orang ditinggalkan. Lalu apa si arwah ini ketikanya berdiri? Kemudian wa yunadi kula wahidin minha bisauti hazinin alfa maratin, maka mereka arwah-arwah yang berdiri di pintu ini tadi memanggil, mengiaunya di setiap orang-orang yang berada di dalam rumah dengan suara yang sedih, merintih tidak berapa kali, 1000 kali mengiau. Hanya bagus bila malam Jumat itu kita buat pengajian, buat sembahyang namanya, kita hadiahkan, menyatakan supaya orang mati ini senang juga,
supaya kita mendapatkan doa mereka yang kita tahu. Jangan kata salah kita. Maka ketika ia berdiri memanggil, ya ahli wa aqrabi wa waladi, wahai keluargaku, ujar si arwah ini, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, nang dulu dicintainya, nanti disayanginya, kemana menikahnya? Dia kayak apa? Pak kuliah memanggil, nanti panggil kada mendengar, sama yang bohong ya orang begini ya orang kalau mendengar. Jangan kayak film doang mendengar, kalau digutil nih mendengar. Untungnya kada kawan, iyalah. Jangan kawan kayak itu tuh nyaman, ini kada kawan bang. Cuma kamu merintih dia memanggil. Lalu ia berucap lagi, Yaman sabunu buyutiha wala bisusyabana. Lalu yang mengucapkan, wahai orang-orang yang berdiam di rumahku, orang-orang memakai daripada pakaianku, riaknya memanggil dan orang-orang yang berada di rumah, wa aqtasimu amwalana, dan nang membagi-bagi daripada harta-harta warisanku. Harta-harta dibagi-bagi ini. Memanggil, menjerit yang memanggil terus. Lalu yang mengucap, hal minkum min ahadin yasmuruna wa yatafakkaruna fi jarbatina wa nahnu fi sijin tawilin wa hasinin syadidin. Lalu yang mengucap, apakah daripada kebanikan meninggalnya nama masih mengingat kelawan ketiadaan kami? Nah kami kada ada ingat juga masih. Apakah bonikam itu masih memikirkan kan? Dengan kami nak kada ada juga kepikiran bonikam itu. Jadi arwah nih, menjawabkan nih. Dan ketahuilah kejadian ini tadi, memandangkan kami sekarang ini berada di dalam suatu penjara yang luar biasa kokohnya. Ada apa kami. Jadi ingat juga kalau bonikam dengan kami ini tadi. Dan masa daripada bonikam kami panjang ujung-ujung, lawas apa? Sampai datangnya hari kiamat kita hanya bisa keluar, hanya bisa bebas. Maka ketika yang memanggil demikian, farhamuna yarhamukumullah, lalu ujar mereka, kasihanilah kami. Niscaya Allah yang Maha Sini berikan kita. Bila berikan kasihan dua kami, Allah kasihan kita berikan. Jangan Allah yang memadai memanggil keluarganya. Ingat bila kasihan juga, wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana, maka ujabannya, dan janganlah kalian itu nampak ketika mendapatkan daripada suatu kenikmatan ujar kita harta, jangan kalian ingat, jangan pemalar dari harta itu, jangan kikir. Sebab bila mana menikah kikir, dia nak kayak kami ini semuanya nih sudah terjadi dua kami nih, nak kayak ini nih. Ini kami sudah merasakan nih. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, kejadian mengucap. Dinyatakannya setiap malam Jumat yang kita arwah-arwah yang sudah meninggal nanti menyatakan terus. Lalu ketika ia mengucapkan demikian berulang-ulang di pada akadnya, lalu jadinya inna fadlal ladzi fi aidikum kana fi aidina wa kunna la tufiku minhu fi sabilillah wa hasabihi. Kemudian ujar Tuhan mengatakan bahwasanya apa yang kalian dapatkan nih, harta yang berlimpah pun kalian dapat tuh. Sebelumnya kami dapat juga sudah sampai itu. Kami marsai sudah sampai itu tadi. Marsai kami mendapatkan demikian tadi. Tapi kami kan ada empat akannya sedikit pun izin Allah. Nang kami boleh, nang kami boleh hanyalah suatu hisab, siksaan begini kepada Allah. Oleh kenapa? Lantaran daripada kelalaian kelingahan tadi. Keasikan kada ingat lagi bersedekah, kada ingat lagi bernafkah. Kenapa? Padahal yang ini tadi yang utama. Sebaik-baik orang mensedekahkan sesuatu ketika ia dalam keadaan hidup
dalam keadaan sehat itu luar biasa pahalanya. Ketimbang seseorang tadi sudah mati hanya disedekahkan, hanya diberi pakaiannya, hanya diberi hartanya yang lain, itu hangus di sisinya Allah Ta'ala pahalanya. Ketimbang waktu kita hidup. Makanya waktu hidup ini pilihannya ada tugas seorang buat. Jadi kita menyumbangkan banyak di masjid, lalu celengan ada 5.000 andang, ada 2.000 andang, sudah ada 10.000 andang. Jangan besar dah celengan lalu beberapa ribu betul ya lah, untuk sukan sini anak membetih dia tidak ada nama anda kan sini terbeti orang berdiri benar mandak 50.000 orang, mandak 20.000, pasti dia tak 2.000 buat kita jadi buat kita nak mau buat ingat nak menutup sukan berarti jadi nah karena sukan pulang mereka dosa ingin kalau goreng nah begitu pada kenapa sesuatu yang diterima oleh Allah Ta'ala apa yang sebetulnya ikhlasnya dari kita, maka itu diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya itu disuruh kita banyak bersyukur dan apa yang kita peroleh. Kayak apa? Karena syukur tadi supaya kita bersyukur itu tadi. Nah syukur itu namanya ini. Si A menyuruh si B, ujar si A mengadakan si B ini, diambil jadi segelas banyak. Dia sidin gula buat sidin, dia harus sidin. Mas dia harus sidin, suruh sidin minum bang, kayak rasanya minum nasi B, minum manis dia sidin dia manis. Ambil sidin pulang gelas yang berikutnya, dia harus sidin pulang buat sidin. Mau yang pulang sesendok sama kayak tadi, rasanya bang, kayak rasanya ujar sidin rasanya apa? Masin. Lalu tulanglah si A yang tadi ke telaga, luar biasa jernih bayunya. Diambil sidin gula sesendok tadi, diambil sidin 2, uya sesendok tadi, diaduk telaga tadi, nyecap sidin tulang segelas. Selesai pakai apa? Uya sidin masakan segar begitu. Nah kayak tukang sidin cara masuk itu. Artinya apa? Apa yang Allah berikan wujud-wujud anugerah nikmat yang luar biasa. Cuma terkadang kita salah tergaan, sehingga apa yang kita tergaan dan merasa kurang tadi akhirnya menimbulkan penyesalan dengan diri kita. Padahal yang Allah berikan itu luar biasa sudah bagusnya. Kenapa ini jadi demikian tadi? Terkadang kita ini kan banyak orang lain. Ketika orang diberi nikmat terlebih pada kita, kehidupan pada sama aja, cuma kalau di depan kita ini tak ada tajdid awak, maka itu Allah seorang nih ya Pak. Bujur aja ada banyak hal terkait orang, tapi Allah sehat. Ya Allah, makan apa dimakan ada masalah. Tiba tak sidin bujur harta, bujur begitu. Dia mendengar kesalahannya kambing, dan sidin dengan kambing sudah. Nah, kalau sampai sidin kalau gua dia sedikit di booster kau ini gaya juga oleh sebuah final muraum. Nah, masalah orang. Nah ini kita ada keinginannya tadi. Jadi padahal Allah berikan yang kita tuh anugerah luar biasa luasnya padahal. Cuma kita banyak terkaan masalah demikian. Dan ingatlah di setiap seseorang ada lebihnya, ada kurangnya, ada baiknya, ada buruknya. Tinggal kita aja manakalnya kayak apa supaya syukur wujud kita dari Allah Ta'ala. Maka daripada itu ujar orang arwah berada di dalam kubur tadi senantiasa menyatakan dengan kita, kasihani kami, bila mana kasihan maka Allah pun mengasihani dengan kalian. Dan bahwasanya ketika orang di dalam kubur dikirimi dengan bacaan-bacaan daripada ayat-ayat Al-Quran, dikirimi dengan daripada bacaan-bacaan tahlil, dikirimi pulang dengan sedekah-sedekah yang lain, maka di situ luar biasa bimbingannya si Allah ini tadi. Makanya sampai-sampainya mendoakan memintakan dari Allah Ta'ala, memintanya dari Allah Ta'ala, ujiannya memadakan Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyarahu bil jannati. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang nawara qabrana, nang menerangi dari kubur-kubur kami. Antara masuk. Sebab ya Rasulullah ketika
dibacakan, Allah tuh langsung makan dengan malaikat. Nang malaikat itu kita membawakan hadiah orang yang hidup ini menggunakan daripada piring cahaya. Lalu si malaikat itu datang ke kubur si sebulan tadi di sisi kubur tadi lo ucap memodakannya. Wahai orang yang berada di dalam kubur yang terasing, dipanggil si fulan bin si fulan. Nih kiriman dari keluarga kami itu. Nih kiriman daripada kawanan nikam. Nih kiriman daripada orang-orang kaum muslimin wa mukminat. Alhamdulillah tak. Nah tadi. Jadi ini menerima langsung dan nyata bahwasanya kuburan itu bujur-bujur ada bujur-bujur. Maka taranglah kuburan tadi, tarang berdarah namanya mani dengan badan orang di dalam kubur tadi. Kubur itu pun langsung menjadi mawas. Oleh kenapa? Disebabkan rahmat Allah tadi turun. Lalu ujar Rasulullah SAW ketika yang memintakan diberikan daripada ketika ditarangi kuburnya tadi oleh daripada orang-orang yang hidup mengirimi daripada bacaan-bacaan tadi, wa basyirhu bil jannati, dan gembirakanlah mereka nanti. Ujar orang yang kubur apa? Mereka itu dengan surganya Engkau ya Allah. Kama bersama biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami yang berada di dalam kubur. Jadi gembirakan. Dan mereka ketika mendapatkan daripada kiriman orang yang hidup itu tadi, gembira mereka melebihi kegembiraan ketika mereka hidup di dunia. Bandingannya kalau dibadakan dunia isinya ada dalam gunanya membuatnya saking bingungnya orang berada di kubur gitu. Saking senangnya luar biasa, senangnya tadi. Maka daripada itu terkadang kita kalau menggawi sembahyang hadiah adalah. Nah, di sini disebutkan ceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, di dalam kitab Al-Mukhtar wa Mati'il Anwar, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah nampak, la ya'ti 'alal maiti asaddu minal lailatil ula. Tidak adalah nang lebih ditakuti atas si mayat itu, nang bersamakan takutnya ketika yang menemui daripada hari pertama di kematiannya. Jadi itu orang meninggal maka dimasukkan ke dalam kubur. Nih, nang ini tak benar sudah si mayat ini tak benar. Maka ketika itu ya Rasulullah menyuruh dengan kita marhamu. Ujar Rasulullah, maka kasihanilah oleh kalian tadi mautakum bisadaqati, dengan si mayit tadi, dengan bersedekah. Hanya orang ketika meninggal kalau kan suruh nyurong banyu, mau makan, kadang-kadang kurang sedekah supaya mudah-mudahan nama meninggal ini diberikan keringanan Allah Taala. Maka ujar Rasulullah, paman lam yajid fal yusalli raka'ataini yaqra'u fi kulli raka'atin minhuma. Maka barang siapa yang tidak memperdapati kadang awal bersedekah dengan daripada segi materi, ya Allah, hendak keselamatan banyak ada awalnya, ada berduit ke orang, bukan lumpang lagi ngalih benar untuk pada kita ni bayangi kedua bayaran. Di lain pun bisa bayaran bujur kan dia. Nah, untungnya pas dia mau makan nih, kaki orang datang tanggara kata orang jangan bujur-bujur, coba jadi lain. Harus bawa amplop dulu. Ada amplopnya, amplopnya aja kalau isinya juga itu kan. Nah, yang Allah, apalagi punya nama meninggal sesugih bah, baginya orang berundung, berteman. Amun mina sakit kena mau ngoler orang, soalnya nyata dah. Di dalamnya tipis je lah. Nah, ini nyata apa nyata? Menyesuaikan dia ni kata. Ada kita ni sugih ke orang yang ada sugih kan. Tatap baik dan tahu urusannya. Oleh kita ni berlomba-lomba nama jadi amal. Mudah-mudahan ketika meninggal kita ayat paramnya itu mudah lebih ramai lagi ketika seorang meninggal kita orang menyayangi. Soal kita baru tu. Harapan kita tadi. Jadi bila pada awal kita secara materi kadang berdoanya kurang segala macam, ada jalan yang lain lagi.
hendak membaca Al-Quran berarti bisa mengaji segala macam ngaji benar mantap ada namanya ujar Rasulullah. Maka barang siapa yang ada mampu demikian fayusalli raka'ataini, maka ujar Rasulullah hendaklah yang mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Dua rakaat yang raupi kuliah rakaat minhuma, maka dibaca pada tiap-tiap rakaat dari keduanya. Dan kita mengucapkan aku sembahyang usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, umpamanya sarungan kemudian berjamaah imaman atau makmuman. Aku sembahyang sunat 2 rakaat kita Allah Ta'ala. Perlu disebut hadiahnya lah. Ini lainnya hadiah kita tahu di orang di mana aja dapat untuk hadiah. Artinya hadiahnya tuh, nah kita baca ini pahalanya dihadiahkan. Nah, pahalanya dihadiahkan. Maka dibaca jasmin tiap-tiap dari 2 rakaat itu tadi nampak Fatihatul kita membaca Fatihah sekali, wa ayatul kursi kemudian membaca ayat kursi sekali, kemudian walahakum takasur membaca surah al-hakum takasur sekali, kemudian wa qul huwallahu ahad asyaratan maratan, kemudian membaca qul huwallahu ahad 11 kali. Nah ini jadi di rakaat pertama kedua sama bacaannya. Ada boleh. Jadi bila orang meninggal ini hari malam pertama bujur-bujur tuh, jangan dilewatkan, kasihan ini. Maka dari itu Rasulullah bujur-bujur kasihani. Maka ketika selesai maka Rasulullah ucapkan Allahumma inni salaita hadhihi salata wa ta'lamu ma'urid Allahumma qad sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Cukup sudah bila ketika ya Rabbah. Anggap ya dan dipanjangi baca doa Allah, nak panjangi baca doa Allah. Mau panjang ya Allah, bisa panjang-panjang. Yang penting pahalanya itu sampai satu tujuan dia lah, niat sama. Nah, maka ketika dia sudah mau ucapkan demikian, sudah digawinya ayat Rasulullah min sa'ati ila kabri alfar malakin min kulli malakin nurun mahadiyatun. Nah, maka ujar Rasulullah, Allah langsung mengutus pada saat itu juga mengutus malaikatnya. Allah berapa jumlahnya? 1.000 malaikat, yang mana malaikat itu membawakan daripada cahaya dan hadiah-hadiah. Biasa orang meninggal yang dibawakannya, membawakan. Kemudian lagi maka pulang yu'annisu lahu bi qabrihi ila ayun fakha fi suri. Kemudian malaikat ini nantinya menghibur dengan si mayat ini tadi di dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Maka hibur Allah, hibur kita. Lalu kemudian ujar Rasulullah wa yu'tillahu, kemudian Allah akan memberikan li musalli bi adadi ma tala'at alaihi samsu hasanatin. Maka Allah memberikan bagi orang yang menggawi sembahyang hadiah ini tadi, maka Allah berikan kebaikan yang mana sebanyak kebaikan sebilangan daripada yang ditumbuhi oleh mataharinya Allah. Nah itu menjadi kebaikan sebentar. Kemudian apa lagi keistimewaan yang pulang diberikan, kemudian wa yarfa'ullahu lahu arba'ina ala darajatin. Kemudian Allah akan mengangkat bagi orang tersebut yang melalui sembahyang tadi 40.000 daripada kemuliaan kita diangkat oleh Allah Taala, diberikan. Kemudian waraba'ina ala hajjatin wa umratin, dan Allah berikan ulang 40.000 pahala orang berhaji berumrah. Namun gawinnya tadi. Kemudian wa yubna lahu ala madinatin fil jannah, dan ujar Nabi Allah akan membangunkan untuknya nantinya di dalam surganya Allah 1.000 daripada kota di dalam surga. Wa yutasawabu ala syahidin, dan yang mendapatkan diberikan oleh Allah Taala pahala orang mati syahid nang berjumlah 1.000 orang. Kemudian wa yuksa ala kahalatin, dan dia dipakaikan nantinya di dalam surganya Allah dengan pakaian 1.000 daripada warna pakaian. Nah, jadi istimewa benar apa nanti gawi gesam daripada memberi orang yang sudah meninggal dunia, balasannya pun harap dua. Mudah-mudahan kita akan mengerjakan hal demikian. Ada bawa kita tiap hari seminggu sekali, ada bawa seminggu sekali, sebulan sekali.
atau 1 tahun sekali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.